Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Aktor Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, semoga pemirsa YouTube dan teman semuanya diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini saya ada sebuah dari komponen atau terdapat di motor injeksi. Kita bisa lihat dari bentuk fisiknya. Oke, ini yang pertama, menyimak dunia otomotif. Semoga bermanfaat informasi ini. Oke teman-teman, di sini adalah alat dari komponen injeksi, komponen di motor injeksi. Ini adalah throttle body. Dan di sini ada beberapa bagian dari komponen injeksi. Kita bisa melihat atau mengecek dari lubang di dalamnya sini. Oke, lubang bagian sini. Ini ada sensor dan di sini ada baut skrup dari fiber atau plastik hitam. Ini kebetulan saya tidak ada di sini. Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Untuk thumbnailnya seperti ini atau gambar di judul videonya seperti ini. Teman-teman bisa mengecek dari alat tersebut. Oke, di sini ada sebuah sensor yang sudah menempel di throttle body dari sebuah motor injeksi. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui cara kerja dari sistem motor injeksi. Dan di sini ada sebuah besi seperti ini. Oke, plat seperti ini yang bisa diputar. Oke, ini adalah terhubung ke kabel gas. Oke, seperti ini cara kerjanya. Saat kita putar gasnya seperti ini, naik atau kupu-kupu di sini terbuka. Oke, seperti ini. Dan ini adalah sensor TPS atau sensor yang mengatur putaran gas, seberapa besar derajatnya yang dikirim ke ECU. Untuk motor injeksi itu memakai ECU, dan ini mengirim sinyal dan berpengaruh terhadap kecepatan semburan dari injektor di bagian sini. Ini bisa disimak di video saya sebelumnya untuk injektornya. Oke teman-teman, di sini biasanya ada kendala di sistem injeksi untuk di daerah throttle bodinya. Dan di sini ada bagian lain di sebelah sini. Ini ada lubang. Dan di sini ada sensor. Ini sensor cuk atau saat mesin motor itu masih dingin, ini berfungsi. Cara kerjanya, saat motor kita hidupkan pertama, itu gasnya langsung naik, kemudian beberapa detik langsung turun lagi. Di sini adalah alat yang bekerja untuk mengontrol dari udara di throttle bodinya ini supaya menutup. Oke, menutup seperti ini dan menjadi campuran kaya atau lebih cenderung BBM-nya itu lebih banyak disemprotkan injeksinya, disemprotkan oleh injektornya daripada udaranya, karena udara di sini sudah tertutup. Seperti itu fungsi atau cara kerja dari sistem cuk di motor injeksi, yang berbeda dari sistem cuk di motor karburator, tetapi inti dan cara kerjanya itu sama. Oke, jadi intinya, jika saat posisi awal motor hidup itu BBM-nya lebih banyak,
dan udaranya lebih sedikit. Ini tujuannya untuk mempermudah pembakaran busi, pembakaran BBM yang disemburkan oleh injektor berupa kabut langsung ke busi. Ini lebih kaya atau lebih banyak campurannya sehingga mudah untuk dihidupkan motornya. Seperti itu untuk fungsi dari jok. Dan di sini untuk celah busi standar saya berbagi pengalaman. Untuk celahnya kita bisa menyetel ukurannya di 0,9 mm. Ini saya menggunakan fuller atau alat untuk menyetel celah. Ini teman-teman bisa dapatkan di toko spare part motor, ini pasti ada. Ini saya memakai yang simple atau yang sedikit dari ukuran celahnya. Ini ada lebih banyak atau lebih tebal lagi, ukurannya bermacam-macam. Kita cukup menggunakan seperti ini. 0,05 sampai 1 mili. Ini jumlah dari ukurannya itu sekitar 13. Yang kita gunakan adalah 0,05, terus 010, 015. Untuk celah busi kita gunakan 0,9 seperti ini. Kita gunakan celahnya 0,9. Ini supaya pembakaran di motor itu menjadi lebih maksimal, dan tentunya untuk keawetan dari sistem kelistrikan terutama koil itu menjadi awet karena tidak melebihi beban atau arus yang dikeluarkan saat sebuah koil injeksi ini bekerja. Untuk koil injeksi ini kebetulan koil dari motor karburator. Untuk injeksi itu ada 2 input. Di sini biasanya. Itu. Dan untuk koil ini memercikan bunga api sekitar 10 sampai 12.000 volt di ujung businya untuk melakukan pembakaran di dalam mesin. Teman-teman, untuk selanjutnya di sini ada bagian lain. Ini di sini ada skru atau skrup untuk menyetel gas. Ini berwarna hitam, kayak plastik seperti ini, plastik fiber berwarna hitam. Ini bisa kita putar jika ke kiri berlawanan arah jarum jam itu menaikkan gas, jika ke kanan mengurangi dari putaran mesin. Seperti itu fungsi dari ini. Kita bisa menyetel setelan di motor injeksi. Ini di bagian sini. Ini ada filter dari udara. Ini biasanya untuk Matic, Scoopy, Honda itu biasanya di bawah jok. Seperti itu informasi ini. Teman-teman, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara kerja dari sebuah motor injeksi dan bagaimana tips-tips untuk menaikkan dari tenaga motor injeksi. Di sini saya akan berbagi pengalaman dari teman saya yang bercerita tentang bagaimana cara untuk menaikkan performa dari motor injeksi supaya lebih mudah kita pahami dan saya berbagi informasi. Dan untuk celah klep, teman-teman, celah klep ini adalah komponen di sistem mesin atau terhubung sekali dengan sistem pembakaran. Untuk posisi klep, posisi klep ini sesudah throttle body, kemudian manifold, injektor, dan di sini ada klep, dan kemudian busi. Ini masuk ke busi, dan di sini ada, di belakangnya klep ini ada ruang bakar, itu, dan di bawahnya busi ini ada piston seperti ini. Ada piston.
atau shaker, dan di atas ini ada baut atau rocker arm atau setelan klep. Untuk celah setelan klep di motor injeksi, oke, di motor injeksi atau motor yang baru seperti Revo, Absolute Revo, itu yang intinya pakai rocker arm yang laker. Oke. Di sini saya akan berbagi tentang celah klepnya. Ini supaya aman, tidak berisik. Oke. Untuk noken as atau bentuk dari noken as atau camshaft, ini camshaft noken as seperti ini terhubung ke bagian sini. Oke, ini ada pelatuknya. Oke, seperti ini terhubung ke sini. Oke, sini, dan kita akan menyetel di bagian sini di ujung dari klepnya ini. Oke, nanti. Dan untuk motor yang ini kebetulan punyanya Mio lama, jadi berbeda bentuk dari noken asnya. Kalau yang sekarang kebanyakan noken as yang sekarang itu bentuknya tidak seperti ini. Ini kita bisa lihat, ini naik langsung ke lurus, langsung menurun. Ini sebaiknya untuk noken as yang lama, ini punyanya Grand, punyanya Supra lama, Supra 100, Revo lama atau Revo 110, itu kita bisa menggunakan setelan celah klep. Oke, setelan celah klep di 0,05. Oke, ini di 0,05 di sebelah sini, di antara di ujung dari klepnya sini. Oke, 0,05. Berbeda lagi untuk setelan celah klep yang motor sekarang injeksi atau di pelatuk atau rocker arm, antara penghubung antara klep dan noken as. Untuk yang motor sekarang itu cenderung bentuknya itu oval, teman. Oke, seperti ini. Jadi naiknya seperti ini dan turunnya itu sama seperti ini, jadi bentuknya itu oval. Oke, saya gambarkan supaya lebih mudah. Oke, seperti ini, oval seperti ini. Ini untuk yang sebelah sini yang bentuknya seperti ini. Oke, ini bentuknya. Lebih langsung menurun. Oke, ini langsung menurun untuk yang model ini. Oke, ini langsung menurun seperti ini. Ini landai langsung menurun. Dan untuk yang model terbaru ini, teman-teman bisa mengecek di motor sekarang itu bentuknya berbeda lagi, cenderung oval. Oke, ini bulat, ini oval seperti ini. Oke, lebih melengkungnya itu lebih rata. Oke, melengkungnya lebih rata. Oke, melengkungnya lebih rata seperti ini. Oke, untuk yang model lama, oke, ini cenderung yang rata, yang mau naik ini agak landai, terus yang turunnya itu langsung lurus. Oke, langsung lurus seperti ini. Nah, ini. Oke, untuk lebih mudah mengetahui cara menyetel klep supaya motornya itu tidak berisik. Oke, untuk yang sini yang model lama kayak Grand, oke, jika kita setel di ukuran 0,10 sampai 15,
Oke, 0,10 sampai 15. Oke, seperti ini biasanya tebalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Untuk yang 0,5 itu tipis sekali. Fokus, tipis sekali. Oke, untuk yang model lama ini 0,05 ini sangat bagus dan tidak berpengaruh terhadap tarikan motor, dan tentunya suaranya itu lebih halus. Jika kita pakai yang 0,10 sampai 0,15 mm, ini akan timbul bunyi berisik dan kasar. Oke, ini perbedaan atau efek dari perbedaan cara penyetelan klep di motor lama dan terbaru. Oke, untuk yang motor terbaru atau seperti motor injeksi sekarang maupun Absolut Revo ke atas, untuk produk Honda seperti ini, kita bisa gunakan setelan celah klep 0,10 sampai 0,15 mm. Ini masih aman, tidak berisik, dan tentunya tenaga motornya itu lebih meningkat. Ini sesuai standar dari pabrikan. Oke, seperti itu teman-teman tentang informasi dari setelan celah klep. Oke, di sini saya akan berbagi tips cara untuk memodifikasi supaya motor injeksi itu lebih bertenaga full. Ini saya dapat dari beberapa informasi dan dari teman saya yang terutama yang suka modif. Ini bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas jawaban dari komentar kemarin yang masalah tentang memodifikasi dari pulser. Pulser dari sebuah motor seperti ini, dari masnya yang sudah berkomentar. Terima kasih atas waktunya menuliskan dan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara melipat gandakan 2 kali di percikan bunga api di busi ini supaya lebih lama. Teman-teman bisa simak di thumbnailnya seperti ini, dari pulser. Oke teman-teman, kita akan gambar dari sistem atau cara kerja dari motor injeksi dulu supaya lebih mudah dipahami untuk memodifikasi dari sebuah motor injeksi. Oke, kita gambar seperti ini. Oke, di sini ada throttle body, kita gambarkan semampu saya dan mudah dipahami. Oke, ada throttle body, ada sensornya, sensor TPS, throttle body. Oke teman-teman, untuk sensor TPS ini kebetulan saya ingat ini. Oke, untuk kerusakan dari sensor TPS ini saya pernah mengalami beberapa di video lama saya yang 1 tahunan di motor Beat injeksi. Oke, ini kerusakan pada sensor TPS. Ini biasanya jika teman-teman mengalami saat motornya itu dibuat jalan di atas 30 km atau berada di antara 60 km, itu saat dibuat jalan. Oke, saat buat jalan lurus itu kadang kayak tersendat atau seperti pengapiannya itu hilang. Ini berarti terjadi kerusakan atau kelonggaran di dalam sensornya, ini sensor TPS nya. Oke, seperti itu.
terdapat keausan di dalam sensornya, dan ini terasa sekali saat kita gunakan di tanjakan atau jalan menanjak. Ini kita bisa rasakan saat menanjak itu pada posisi naik, agak lama, itu tenaga motornya itu terasa mundur atau berkurang. Ini berarti sensor TPS-nya ini sudah mulai ada keausan atau kelonggaran di dalamnya. Ini saya lepas dulu. Dan untuk cara pengukurannya sudah ada di video lama yang saya dulu, ada gambar sensor TPS, teman-teman bisa menyimak di sekitar 1 tahunan lalu. Untuk kendalanya adalah posisinya ini di asnya sini. Semoga kelihatan. Di as yang masuk ke sini, ke as dari putaran gas sebelah sini. Ini adalah putaran gasnya, seperti ini. Jika diputar seperti ini biasanya mengalami kelonggaran di daerah sini atau tekanan yang kurang. Teman-teman bisa menggunakan ini, sudah saya pernah coba dan saya ukur. Ini saya menggunakan dari kertas pembungkus rokok, yang warna silver. Kita selipkan, kita tekuk di bagian sini, ke ujungnya sini, kemudian kita pasang kembali. Ini tujuannya untuk menekan dari di dalam sensornya sini supaya terhubung lagi dan bisa berfungsi normal dari sensor TPS ini. Seperti itu, kita posisikan lagi seperti ini bautnya. Terima kasih untuk masalah di sensor TPS, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Teman-teman, untuk selanjutnya kita gambar dari sini. Untuk injektornya kita ini udara masuk, ini throttle body, kemudian manifold. Ini ada injektor. Ini ke tangki BBM. Tangki BBM di dalamnya ada pompa bensin. Ini injektor. Ini ke ecu untuk injektornya, dan banyak sekali ini ecu. Kalau di motor karburator itu CDI ecu. Ini otaknya di ecu. Ini terhubung ke sini. Dan di sini ada klep. Klep sini, klep. Ini. Dan di sini ada busi. Businya saya gambar seperti ini. Busi. Ini. Dan ini adalah klep in dan klep out. Ini kita posisikan seperti ini. Dan di sini ke knalpot yang out, knalpot ke knalpot motor, saya gambarkan seperti ini. Dan di sini ada piston, ini ada ruang bakar, ini ada piston. Piston seperti ini. Ada ring pistonnya. Untuk pemasangan ring piston, teman-teman bisa menggunakan
Oke, secara menyilang seperti ini untuk posisi dari ini dari sambungannya, satu di sini, yang satu di sini. Untuk yang ring olinya ini bisa di satu di sini, satu di sini. Oke. Intinya tidak sejajar supaya kompresinya itu lebih padat, tidak bocor. Oke, kita gambar pistonnya. Piston ini adalah blok mesin, dan di sini ada piston. Ini ada stangnya, piston, pen piston. Oke, ini. Dan di sini ada sensor untuk motor injeksi, sensor dari keluaran knalpot. Ini ada sensor udara CO2, sensor CO2. Ini sama terhubung ke ECU, dan di sini juga ada, sebelah sini saya gambarkan dari oli mesin supaya lebih mudah, teman. Oli, dan di sini ada sensor untuk panas mesin. Ini ada sensor EOT, bentuknya seperti busi. EOT, engine oil temperatur, ini sama terhubung ke oli, ke mesin, ke ECU. Ini untuk TPS nya sama ke ECU, semuanya menyambung ke ECU, teman. Seperti ini otaknya di ECU. Dan di sini ada tangki atau pompa bahan bakar, sama terhubung ke ECU. Seperti ini. Untuk cara kerjanya ini di bagian sini. Untuk cara kerja yang lebih mudah, saat di posisi top, ini, saat mesin mulai menyala atau pulsernya ini mulai bekerja di magnetnya atau mesinnya ini berputar, ini menyemprotkan dari injektornya, menyemprotkan BBM langsung dari tangki, karena di tangki ada tekanan dari pompa, langsung diperintahkan oleh ECU untuk menyemprotkan BBM ke ruang bakar ini langsung. Dan di sini diatur oleh bukaan gas atau sensor TPS. Saat gas ini mulai membuka dan udara masuk lebih banyak, dan tentunya tekanan mesinnya itu lebih besar, jadi putaran mesinnya itu meningkat, dan semburan dari injektornya ini lebih banyak atau lebih rapat saat terjadi penyemprotan. Untuk cara kerjanya seperti itu. Dan saat BBM, semburan dari injektor atau campuran BBM dan udara masuk ke mesin, melakukan pembakaran. Saat posisi klepnya ini kedua klep ini menutup, ini posisi hisap, ini klep innya membuka, kemudian pistonnya menurun, kemudian klepnya ini yang kedua ini menutup, dan pistonnya itu naik ke TMA, naik ke TMA dan dikompresikan. Ini langkah usaha. Kemudian untuk selanjutnya terjadi ledakan di busi, karena pulsernya di magnet itu menyentuh pick up, jadi ini terjadi percikan dan terjadi pembakaran di sini di ruang bakar, dan menimbulkan ledakan, menimbulkan usaha atau pistonnya ini menurun, menekan
ke TMP. Kedua klep menutup dan terjadi ledakan, kemudian berputar dari poros engkol atau askrupnya, kemudian naik lagi ke TMA seiring pistonnya ini naik ke TMA. Klep yang out atau klep X itu membuka dan terjadi pembuangan dari BBM dari sisa pembakaran ini keluar melalui knalpot. Seperti itu cara kerja dari sebuah motor injeksi. Di setiap motor injeksi sekarang baik Yamaha, Honda, Suzuki itu sama, tetapi rangkaian dari kabel dan beberapa parts itu ada perbedaan nama, tapi secara garis besarnya ini cara kerjanya itu sama, hampir mirip seperti ini, teman. Dan di sini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara memodifikasi dari sebuah motor injeksi ini supaya tenaganya itu lebih meningkat lagi. Ini bisa digunakan atau bermanfaat informasi ini bagi teman-teman sebagai wawasan. Di sini saya juga masih belajar, dan kemarin teman saya itu bercerita banyak tentang masalah bagaimana cara untuk menaikkan tenaga dari motor injeksi ini. Posisi atau kendaraannya itu masih standar ini. Dan kemarin teman saya itu bercerita banyak dan berbagi pengalaman. Untuk memodifikasi dari motor injeksi, di sini teman saya ini berbagi seperti ini, seperti ini. Ini kita posisikan dari manifold atau ruang bakar di mesin. Ini piston. Piston dari mesin. Dan ini klep seperti ini. Bisa gambarkan di lebih mudah. Ini klep, klep in X, ini input in X, ini ruang bakar, ini piston. Ini yang injektor, ini jurusan injektor yang in. Di sini untuk memodifikasinya, di sini bisa menggunakan seperti ini, dua injektor. Dua injektor. Untuk posisinya seperti ini. Saya gambarkan semampu saya dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Double injektor. Ini sudah terkenal untuk cara seperti ini, double injektor. Ini di sini ada bukaan gasnya. Untuk bukaan gasnya di sebelah sini. Di sebelah sini. Ini adalah ke kabel gas. Dan di belakang sini ada, di baliknya sini ada sensor TPS. TPS. Ini udara masuk. Dan untuk manifoldnya ini sangat pendek sekali, tidak ada lengkungan atau manifold yang panjang seperti di motor standar. Ini langsung terhubung ke mesin atau ke klep. Jadi alat ini berfungsi langsung menyemburkan ke ruang bakar lebih cepat. Intinya seperti itu. Dan untuk posisi dari injektornya ini memakai dua injektor. Memakai dua injektor dan satu
digabung secara paralel atau digabung kabelnya seperti ini, kabel 1, kabel 2, oke, seperti ini ke ecu. Dan untuk penyaluran BBM ini saya melihat di artikel sebuah video. Oke, ini untuk kita gambarkan lebih mudahnya untuk posisi selangnya. Ini selang injektornya. Oke, selang injektor kanan dan kiri, kanan dan kiri. Oke, ini selang injektornya. Oke, seperti ini. Saya gambarkan selangnya. Oke, untuk selangnya ini dikasih pertigaan atau sambungan segitiga seperti ini, dan ini ke selang injektor utama, selang injektor dari standarnya. Oke, seperti itu teman-teman tentang modifikasi dari sebuah motor injeksi untuk menaikkan tenaga atau lebih bertenaga lagi, lebih responsif lagi, dan tentunya ini biasa digunakan untuk modifikator atau kompetisi seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Dan untuk cara kerja dari atau bentuk fisik dari injektor ini teman-teman bisa lihat di produk punyanya atau bisa simak di videonya ini. Oke, BRT Bintang Racing Team ini sudah ada di videonya, kemarin saya lihat artikelnya seperti itu. Dan untuk informasi lain tetapi saya belum menemukan dari cara ini atau komponen ini, melihat atau mencari di all shop tentang berbeda atau model lain dari sistem dual injektor atau menggunakan dua injeksi, tapi untuk cara kerjanya sama. Perbedaannya adalah saat di putaran awal atau saat motor itu di sekitaran 0 sampai 40 km, intinya seperti itu. Untuk yang modifikasi kedua ini saat antara 0 sampai di kilometer 0 sampai 40 ini satu injektor yang bekerja. Untuk yang di atasnya itu di atas 40 km per jam sampai 80 atau seterusnya, lebih mudahnya seperti itu. Ini kedua injektornya ini yang bekerja. Jadi intinya ini seperti motor hibrid. Jadi saat kita gas 0 sampai 40 itu BBM-nya lebih irit atau sesuai dengan kebutuhan dari mesin. Dan saat menaikkan posisi gas atau kecepatan di atas 40 km itu BBM-nya atau semprotan bahan bakarnya ini lebih besar sesuai dengan kebutuhan atau kecepatan di motor injeksi. Jadi penyemprotannya itu lebih banyak karena kedua injektornya ini bekerja. Dan ini saya dapatkan dari informasi teman saya, ini ada modul tersendiri dari injektor kedua, sehingga saat kita gunakan ini rasanya pada motor yang menggunakan dual injektor seperti ini, yang model kayak hybrid seperti itu yang saya namakan, itu saat kita jalan atau buat jalan di kilometer atau di atas motor standar, saat kita gas full itu lebih mengisi dari tenaganya atau lebih kencang lagi karena terdapat semburan kedua dari kedua injektor ini. Jadi intinya saat pertama digunakan itu injektor pertama yang menyemprot, untuk yang kedua atau di posisi kecepatan tertentu
ini semburan atau BBM-nya itu lebih deras lagi masuk ke dalam ruang mesin. Oke, terima kasih. Seperti itu teman-teman informasinya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya di dunia otomotif yang menggeluti dari dunia modifikasi. Untuk yang masternya modifikator atau yang melakukan dual injektor, yang pernah melakukan cara ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas support dan dukungannya, semoga bermanfaat. Salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika videonya ini terlalu panjang, semoga mudah dipahami. Seperti itu intinya. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.